Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 1, bab 4, income statement and related information, laporan laba rugi dan informasi terkait. Nama saya Muhammad Arul Budiman, NIM saya 2019 1211 036. Nama saya Sylvia Novita, NIM 2019 12 11 048. Nama saya Maitati Lestari, NIM 2019 12 11 050. Next. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu pertama, ada mengidentifikasi penggunaan, batas, dan laporan laba rugi. Yang kedua ada mendeskripsikan isi dan format laporan laba rugi. Yang ketiga ada mendiskusikan bagaimana melaporkan berbagai item pendapatan. Yang keempat ada menjelaskan pelaporan perubahan dan kesalahan akuntansi. Yang kelima adalah menjelaskan penyataan ekuitas terkait. Next. Laporan laba rugi yaitu ada dibagi menjadi 5, yaitu pertama kita akan membahas tentang laporan laba rugi dari kegunaan, batasan serta kualitas laba. Yang kedua adanya isi dan format laporan laba rugi yang berisi elemen, komponen dan laporan laba rugi secara ringkas. Yang ketiga adanya melaporkan berbagai item pendapatan, yaitu ada laba kotor, pendapatan dari operasi, pendapatan sebelum pajak penghasilan, pendapatan bersih, pendapatan per saham, operasi yang dihentikan, alokasi untuk kepentingan non pengendali, serta ringkasan. Yang keempat ada kesalahan dan perubahan akuntansi, yaitu pertama membahas tentang perubahan prinsip akuntansi, yang kedua ada perubahan estimasi akuntansi, yang ketiga ada koreksi kesalahan, yang terakhir ada ringkasan. Serta yang terakhir kita akan membahas tentang laporan ekuitas terkait yang berisikan laporan laba ditahan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Next. Kegunaan. Jadi sebelum ini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi itu apa. Laporan laba rugi itu merupakan laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan pada suatu periode waktu. Biasanya juga disebut laporan laba. Masyarakat bisnis dan investasi menggunakan laporan laba rugi untuk menentukan profibilitas nilai investasi serta kelayakan kredit. Kegunaannya yaitu ada 3, yaitu mengevaluasi kinerja sebelumnya. Yang dimaksud yaitu memeriksa pendapatan dan beban, menunjukkan bagaimana perusahaan bekerja dan memungkinkan perbandingan kinerja perusahaan dengan pesaingnya. Yang kedua yaitu ada memprediksi kinerja di masa depan, yaitu informasi tentang kinerja sebelumnya dapat membantu menentukan tren penting yang jika dilanjutkan dapat memberikan informasi tentang kinerja masa depan. Yang terakhir yaitu membantu menilai resiko atau ketidakpastian pencapaian arus kas di masa depan. Maksudnya, informasi tentang bagaimana komponen laba rugi, pendapatan, beban, dan keuntungan dan kerugian menyoroti hubungan di antara komponen tersebut. Laporan laba rugi juga membantu menilai resiko tidak tercapainya tingkat arus kas tertentu di masa depan. Next. Yang kedua itu adalah batasan. Batasan-batasan laporan laba rugi yaitu ada 3, yaitu perusahaan menghilangkan pos dari laporan laba rugi yang tidak dapat diukur secara handal. Maksudnya, praktik terkini yang melarang pengakuan pos tertentu dari penentuan laba rugi meskipun dampak dari pos ini mungkin dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu adalah jumlah laba rugi dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Maksudnya, satu perusahaan memungkinkan menyusutkan aset tetap secara cepat. Perusahaan lain memilih penyusutan secara garis lurus. Dengan asumsi semua faktor adalah sama dan perusahaan pertama akan melaporkan laba yang lebih rendah. Yang ketiga adalah pengukuran laba melibatkan penilaian, yaitu suatu perusahaan dengan itikat baik dapat mengestimasi umur manfaat aset. Sementara perusahaan lain dapat mengestimasi umur aset juga yang berbeda dengan perusahaan tersebut. Bisa sama, bisa berbeda.
Dan beberapa perusahaan memungkinkan membuat estimasi optimis tentang biaya garansi dan penghapusan piutang tak tertagih, yang akan menghasilkan beban yang lebih rendah dan juga laba yang lebih tinggi. Next. Kualitas laba. Kualitas laba itu perusahaan memiliki insentif untuk mengelola laba dalam mempengaruhi atau mengungguli ekspektasi pasar, sehingga harga pasar saham naik dan juga nilai kompensasi manajemen meningkat. Maksud dari manajemen laba yaitu waktu pendapatan, pengeluaran, keuntungan, maupun kerugian yang direncanakan untuk memuluskan pendapatan. Kualitas laba berkurang jika manajemen menghasilkan informasi yang kurang berguna untuk memprediksi laba dan arus kas di masa depan. Manajemen laba yang demikian ini mempengaruhi kualitas laba secara negatif jika praktik tersebut mendistorsi informasi sehingga mengurangi kegunaannya dan memprediksi laba di arus kas masa depan. Next. Elemen-elemen dari laporan laba rugi, yaitu pertama adanya penghasilan atau disebut income, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus masuk untuk penambahan aset ataupun penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berhasil dari kontribusi pemegang saham. Next. Yang dimaksud dengan penghasilan yaitu meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah timbul dari aktivitas perusahaan yang biasanya setelah menyelesaikan jasa-jasanya atau menyelesaikan aktivitas perusahaan akan mendapatkan pendapatan. Sedangkan kalau keuntungan yaitu mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Untuk itu jika pendapatan lebih besar daripada beban. Akun-akun pendapatan yaitu ada penjualan atau bisa disebut sales, ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, ataupun juga pendapatan sewa. Ada juga gain account itu adalah keuntungan penjualan aset dalam jangka panjang, keuntungan yang belum terrealisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Next. Yang kedua, ada beban atau expense, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya penambahan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada pemegang saham. Contoh-contoh dari akun beban ini yaitu ada beban pokok penjualan, beban depresiasi, beban bunga, beban sewa, beban gaji, dan juga beban pajak. Next. Ini ada elemen-elemen dari laporan laba rugi yang meliputi beban dan kerugian. Maksud dari beban itu adalah timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian yaitu mungkin atau tidak mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Contoh akun beban itu ada beban pokok penjualan, beban depresiasi, beban bunga, beban sewa, maupun beban gaji. Akun kerugiannya yaitu akun kerugian atas beban restrukturisasi, akun kerugian atas penjualan aset jangka panjang, dan juga kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Next. Kemudian dari isi dan format laporan laba rugi, kita akan membahas elemen laporan laba rugi. IFRS mensyaratkan paling tidak minimum pos-pos berikut ini disajikan dalam laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan, beban pajak, beban keuangan, bagian dari laba atau rugi entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, jumlah tunggal yang terdiri dari total laba setelah pajak atau rugi operasi dihentikan, dan laba setelah pajak atau rugi yang diakui pada pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau pelepasan kelompok aset atau pelepasan aset yang merupakan operasi dihentikan. Laba bersih atau rugi kadang-kadang disebut laba neto atau rugi neto. Selanjutnya ini ada komponen rinci, hal umum bagi perusahaan untuk menyajikan beberapa atau seluruh bagian dalam jumlah total
laporan laba rugi. Yang pertama itu ada bagian penjualan atau pendapatan, menyajikan penjualan, diskon, imbal hasil, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya untuk menghitung jumlah neto dari pendapatan penjualan. Yang kedua itu ada bagian beban pokok penjualan, menunjukkan beban pokok penjualan untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya laba bruto, yaitu pendapatan dikurangi beban pokok penjualan. Yang ketiga ada beban penjualan, melaporkan beban yang diakibatkan dari upaya perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Yang keempat, beban administrasi umum, melaporkan beban administrasi umum. Yang kelima, pendapatan beban dan lain-lain, yaitu mencakup sebagian besar transaksi yang tidak cocok dengan kategori pendapatan dan beban seperti yang dijelaskan di atas. Pos-pos seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset tetap, penurunan nilai aset, dan beban restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Setelah itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, pendapatan bunga juga sering dilaporkan. Laba dari operasi, hasil keuangan perusahaan dari operasi yang biasa. Yang keenam ada biaya pendanaan, yaitu suatu pos terpisah yang mengidentifikasi biaya pendanaan perusahaan, yang selanjutnya disebut sebagai beban bunga. Yang ketujuh itu ada laba pajak penghasilan, bagian pendek yang melaporkan pajak yang dikenakan pada laba sebelum pajak penghasilan. Laba dari operasi yang dilanjutkan, yaitu hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian dari operasi dihentikan, maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah pada bagian ini merupakan laba neto. Yang kedelapan ada operasi dihentikan, yaitu keuntungan dan kerugian akibat penghentian komponen perusahaan. Yang kesembilan ada kepentingan non-pengendali, menyajikan alokasi laba neto kepada pemegang saham utama dan kepentingan non-pengendali yang juga disebut dengan hak minoritas. Yang ke-10 ada laba per saham, yaitu jumlah per lembar saham atas laba yang dilaporkan. Di sini ada ilustrasi gambaran laporan laba rugi yang mencakup semua pos utama dalam daftar di atas kecuali bagian operasi yang dihentikan. Jadi yang semua pos tadi udah dijelaskan itu masuk semua di laporan laba rugi kecuali yang tadi tentang operasi yang dihentikan. Di sini ada pendapatan penjualan, beban pokok penjualan, beban administrasi, beban pendapatan dan beban lainnya, serta yang didistribusikan kepada yang lainnya. Di sini ada laporan laba rugi yang lebih ringkasnya lagi, lebih mencerminkan laporan laba rugi yang sering ditemukan dalam praktiknya. Jadi biasanya itu laporan laba rugi yang digunakan itu tampilannya seperti ini, lebih ringkas daripada yang terperinci sebelumnya. Yang kemudian ada pelaporan dalam laba rugi. Yang pertama itu ada laba bruto, dihitung dengan mengurangi beban pokok penjualan dari pendapatan penjualan neto. Yang kedua, mengungkapkan pendapatan penjualan neto sangatlah berguna. Pendapatan yang tidak biasa atau insidental diungkapkan dalam pendapatan dan beban lain-lain. Yang berikutnya, analis akan lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Yang kemudian ada laba dari operasi, ditentukan dengan mengurangi beban penjualan dan administrasi serta pendapatan dan beban lain-lain dari laba bruto. Menyoroti pos-pos yang mempengaruhi aktivitas bisnis rutin. Kemudian digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Dari ini ada klasifikasi bebannya. Yang pertama itu berdasarkan sifat dan yang kedua berdasarkan fungsi. Ini klasifikasi beban yang pertama, yaitu
asumsikan bahwa kantor akuntan Tellaris Corporation menyediakan jasa audit, perpajakan, dan konsultasi. Tellaris memiliki pendapatan dan beban sebagai berikut. Pendapatan jasanya sebesar $400.000. Biaya jasanya itu terdiri dari gaji staf yang sebesar $145.000 dan beban perlengkapannya terkait berbagai jasa yang diberikan itu bernilai $10.000. Beban penjualannya itu terdiri dari biaya iklan, biaya hiburan, yang biaya iklan itu terdiri dari sebesar $20.000 dan beban hiburan itu $3.000. Beban administrasi terdiri dari beban utilitas sebesar $5.000 dan penyusutan gedung sebesar $12.000. Dari daftar yang tadi itu kita klasifikasikannya yang berdasarkan sifat beban dulu ya. Kalau misalnya laporan laba rugi berdasarkan sifat beban ini, yang kita masukkan itu rincian dari yang tadi, misalnya kayak pendapatan jasa itu $400.000, gaji staf, beban perlengkapan, biaya iklan, beban utilitas, penyusutan gedung, beban hiburan, dan nanti ketemu laba netonya sebesar $205.000. Ini untuk yang berdasarkan sifat. Sedangkan yang berdasarkan fungsi ini di laporan laba rugi yang ditulis ini pos-pos utamanya seperti biaya jasa, beban penjualan, dan beban administrasi. Nanti tetap hasilnya sama sebesar $205.000. Metode fungsi beban ini umumnya digunakan dalam praktik meskipun banyak perusahaan percaya bahwa kedua metode tersebut memiliki keunggulan masing-masing. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian. Di sini ada grafik tentang operasi yang dihentikan, beban restrukturisasi, dan penghapusan penurunan nilai. Selanjutnya, Ariel. Keuntungan dan kerugian. Menurut IASB atau International Accounting Standard Board menentukan bahwa pendapatan dan beban lainnya harus dilaporkan sebagian bagian dari laba operasi. Perusahaan dapat menambahkan baris, judul, dan subtotal ketika penyajian pos tersebut agar relevan dengan pemahaman kinerja keuangan entitas. Next. Pos tambahan yang mungkin membutuhkan pengungkapan. Pertama adalah kerugian atas penghapusan persediaan ke nilai realisasi neto atau nilai aset tetap ke jumlah terpulihkan dan pembalikan dari penghapusan tersebut. Kedua, kerugian atas restrukturisasi dari aktivitas perusahaan serta pembalikan dari penyisihan untuk beban restrukturisasi tersebut. Ketiga, keuntungan atau kerugian atas pelepasan pos aset tetap atau investasi. Keempat, penyelesaian tuntutan hukum. Kelima, pembalikan lain atas liabilitas. Bisa dilihat, biaya keuangan atau pendanaan harus dilaporkan pada laporan laba rugi. Ini contohnya ya, network rail pada laporan laba rugi dalam ribuan. Bisa dilihat bunga yang dipinjamkan dan bunga pinjaman banyak dan cerukan, bunga obligasi yang diterbitkan dalam program penerbitan utang dan bunga obligasi dalam program wasel bayar dan bunga commercial paper, bunga atas kewajiban sewa pembiayaan, bunga lainnya, dan berikut total biaya pinjaman dan total biaya pendanaan. Next. Laba neto. Laba neto mencerminkan laba setelah semua pendapatan dan beban. Selama periode yang diperhitungkan, dipandang oleh banyak orang sebagai ukuran terpenting dari keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Next.
alokasi untuk kepentingan non-pengendali. Jika perusahaan telah menyusun laporan laba rugi konsolidasi yang mencakup anak perusahaan sendiri, ya IFRS mensyaratkan bahwa laba neto anak perusahaan dialokasikan untuk kepentingan pengendali dan non-pengendali. Alokasi ini dilaporkan pada bagian bawah laporan laba rugi setelah laba neto. Berikut contohnya, laba neto dan didistribusikan kepada pemegang saham BOC Hong kepentingan non-pengendali. Next. Laba per saham. Laba neto dikurang dividen saham preferan dan dibagi oleh rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Indikator bisnis yang penting mengukur jumlah uang yang dihasilkan oleh setiap saham biasa harus diungkapkan pada laporan laba rugi. Next. Bisa dilihat ya, ini contoh soalnya. Laba per saham LS4 kurang 1 -10. Pada tahun 2010, Hollis Corporation melaporkan laba neto sebesar $1 juta. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen preferan sebesar $250.000 selama tahun 2010. Hollis memiliki rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sebanyak 190 lembar. Hitunglah laba per saham Hollis untuk tahun 2010. Kita bisa menggunakan cara yang sebelumnya, yaitu laba neto dikurang dividen saham preferan rata-rata tertimbang dan lu dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Tadi laba netonya $1 juta dan dividen saham preferannya sebesar $250.000 dan dibagi oleh 190 lembar saham yang biasa yang beredar. Berikut hasilnya jadi 3,95 per saham. Ya, next. Operasi dihentikan. Komponen dari entitas yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Yang pertama merupakan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Kedua, merupakan bagian dari rencana tunggal yang dikoordinasikan bersama untuk melepaskan lini bisnis utama atau wilayah geografis operasi. Ketiga, merupakan entitas anak yang diakuisisi secara eksklusif dengan pandangan untuk dijual kembali. Next. Ini udah yang selanjutnya, Ril. Di gue masih stuck gambarnya. Gue buka PPT sendiri. Oke, berikut ilustrasinya ya. Multiplex produk perusahaan yang sangat terdiversifikasi memutuskan untuk menghentikan divisi elektroniknya selama tahun berjalan. Divisi elektronik mengalami kerugian sebesar $300.000. Nah, baik, baru muncul. Oke. Tadi ya. Ini setelah dikurangi pajak tadi ya, 300.000-nya. Multiplex menjual divisi pada akhir tahun dengan kerugian sebesar $500.000 yang setelah dikurangi pajak. Berikut hitungannya bisa dilihat. Laba operasi yang dilanjutkan sebesar $20 juta. Operasi dihentikan terdiri dari kerugian dari operasi setelah pajak, kerugian atas pelepasan, total kerugian atas operasi yang dihentikan, lalu menghasilkan laba neto yang sebesar $19.200.000. Oke. Baik, selanjutnya kita membahas tentang pelaporan dalam laporan laba rugi. Ini ada contoh dari laporan laba rugi. Di sebelah kanan, perusahaan yang melaporkan operasi
Dihentikan harus melaporkan per jumlah saham untuk item baris pada lembar muka laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan. Next. Sekarang kita akan membahas tentang alokasi pajak antar periode. Alokasi pajak antar periode atau intra-period tax allocation yaitu alokasi dalam suatu periode. Yang dimaksud yaitu hal ini terkait dengan beban pajak penghasilan dari periode fiskal untuk pos tertentu yang menimbulkan jumlah provisi pajak penghasilan. Ini juga mengaitkan pajak penghasilan untuk pos tertentu yang menimbulkan jumlah beban pajak. Pada laporan laba rugi, pajak dialokasikan ke pertama ada namanya laba dari operasi yang dilanjutkan sebelum pajak, yang kedua adanya operasi dihentikan. Konsep umumnya yaitu membiarkan pajak mengikuti laba. Next. Ini ada alokasi pajak antar periode. Ilustrasinya yaitu si Hindor, CEO, memiliki laba sebelum pajak penghasilan sebesar $250.000. Perusahaan memiliki keuntungan sebesar $100.000 dari operasi yang dihentikan. Dengan mengasumsikan tarif pajak penghasilan sebesar 30%. Maka pelaporannya seperti ini, yaitu ada laba sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000, ditulis lanjut dengan pajak penghasilan sebesar 75.000, dan laba dari operasi yang dilanjutkan yaitu 175.000, keuntungan atas operasi yang dihentikan yaitu ada 100.000, dan dikurangi oleh pajak penghasilan yang berlaku sebesar 30.000. Itu 30.000 itu dari 100.000 dikali 30%. Maka laba netonya yaitu $245.000. Next. Yang kedua itu ada ilustrasi tentang operasi yang dihentikan. Laba ini memiliki penghasilan sebesar $250.000. Perusahaan menderita kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar $100.000 dengan mengasumsikan tarif pajak sebesar 30%. Maka penyajiannya seperti ini, yaitu ada laba sebelum pajak penghasilan itu $250.000, pajak penghasilannya $75.000, terus ada laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar $175.000, kerugian operasi yang dihentikan tadi ada 100.000 dan dikurangi dari pengurang pajak penghasilan yang berlaku sebesar 30.000, maka laba netonya yaitu ada $105.000. Next. Di sini ada ringkasan-ringkasan yang menyajikan ringkasan utama dari pos laba rugi. Yang pertama itu ada pendapatan penjualan atau pendapatan jasa. Pendapatan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Contohnya ada pendapatan penjualan ataupun pendapatan jasa. Penempatan itu ada bagian penjualan atau bagian pendapatan. Yang kedua ada beban pokok penjualan, yaitu beban yang timbul dari biaya persediaan yang dijual atau jasa yang disediakan. Contohnya ada pada perusahaan dagang itu ada beban pokok penjualan, pada perusahaan jasa ada beban jasa. Penempatannya itu dikurang dari penjualan atau pendapatan jasa. Yang ketiga itu ada beban penjualan dan administrasi, yaitu ada beban yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Contohnya yaitu ada gaji penjualan, pengangkutan, sewa atau penyusutan, dan lain-lain, yaitu penempatannya dikurang dari laba kotor, pendapatan, dan biaya lainnya. Yang keempat, yaitu keuntungan atau kerugian serta pendapatan dan beban tambahan lainnya. Contohnya itu, yaitu ada kerugian penurunan nilai atas aset tidak berwujud, pendapatan investasi, atau dividen. Dia dilaporkannya itu sebagai dari laba operasi. Terus ada lagi namanya biaya pendanaan, yaitu memisahkan biaya pendanaan dari biaya operasi. Contohnya itu ada biaya bunga, dan dilaporkan pada bagian terpisah antara laba dari operasi dan laba sebelum pajak penghasilan. Next. Selanjutnya ada namanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu adalah pemungutan yang dikenakan oleh badan pemerintahan dengan dasar penghasilan. Pajak penghasilan itu dihitung atas laba sebelum pajak penghasilan dan dilaporkan pada bagian terpisah antara laba sebelum pajak penghasilan dan laba neto.
Selanjutnya ada operasi yang dihentikan, yaitu komponen dari perusahaan yang telah dilepaskan atau diklasifikasikan sebagai pos yang dimiliki untuk dijual. Maksudnya, contoh-contohnya yaitu adalah penjualan oleh perusahaan yang diversifikasi dari divisi utama yang hanya mencerminkan aktivitas pada industri elektronik. Misalnya ada distributor makanan yang menjual grosir kepada supermarket memutuskan untuk menghentikan divisi di wilayah geografis utama. Dan dilaporkannya itu dengan melaporkan keuntungan ataupun kerugian pada operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak dalam bagian terpisah antara laba dari operasi dan laba neto. Dan yang terakhir adalah kepentingan non-pengendali, maksudnya yaitu dalam kriteria yaitu ada alokasi laba atau rugi neto dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada satu kepentingan mayoritas yang diwakili oleh pemegang saham yang memiliki hak pengendalian, sedangkan yang kedua yaitu kepentingan non-pengendali atau sering disebut sebagai hak minoritas. Contoh-contohnya itu adalah laba atau rugi neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham non-pengendali dan dilaporkan sebagai pos yang terpisah di bawah laba atau rugi neto sebagai alokasi laba atau rugi neto. Next. Ini ada konsep laba yang berbeda. Maksudnya, pengguna dan penyusun laporan keuangan melihat lebih dari sekedar angka dari jumlah laba. Hal ini mendukung penyertaan IFRS untuk memberikan subtotal dalam laporan laba rugi. Ini ada konsepnya. Next. Ini kita akan membahas tentang isu pelaporan lainnya, yaitu ada perubahan akuntansi dan kesalahan. Pertama kita membahas tentang perubahan prinsip akuntansi. Perubahan prinsip akuntansi itu perusahaan mengadopsi prinsip akuntansi yang berbeda. Yang kedua adanya penyesuaian retrospektif. Yang ketiga adanya penyesuaian dampak kumulatif dengan saldo laba awal. Yang keempat adanya pendekatan ini mempertahankan komparabilitas. Contohnya meliputi perubahan dari FIFO ke biaya rata-rata. Yang kedua adanya perubahan dari presentasi penyelesaian menjadi metode penyelesaian kontrak. Perubahan prinsip akuntansi mencakup perubahan-perubahan yang menetapkan harga persediaan dari FIFO ke biaya rata-rata dan perubahan akuntansi untuk kontrak konstruksi dari presentasi penyelesaian menjadi proses penyelesaian kontrak. Next. Ini ada contohnya. Contoh dari perubahan prinsip akuntansi yaitu Gubert INC memutuskan pada Maret 2011 untuk mengubah metode penentuan harga persediaan dari FIFO menjadi rata-rata tertimbang. Laba sebelum pajak Gubert menggunakan metode rata-rata tertimbang pada tahun 2019 sebesar $30.000. Ini ada contoh ilustrasinya, udah dijawab. Di tahun 2009, FIFO-nya itu sebesar $40.000 dengan metode rata-rata tertimbang $35.000 dan kelebihan FIFO atas metode rata-rata tertimbang yaitu selisih sekitar $5.000. Di tahun 2010 di FIFO itu ada $30.000 sedangkan di metode rata-rata tertimbang sebesar $27.000. Maka kelebihan atas metode rata-rata tertimbang yaitu sebesar 3.000. Di total menjadi 8.000. Next. Ada yang selanjutnya ada perubahan estimasi, yaitu memperhitungkan periode perubahan dan periode yang akan mendatang. Yang kedua, tidak ditangani secara retrospektif, tidak dianggap sebagai kesalahan. Contohnya itu meliputi masa manfaat dan nilai residu aset yang dapat didepresiasi. Yang kedua adanya penyisihan piutang tidak tertagih. Yang ketiga adanya persediaan yang usang. Maksudnya yaitu perusahaan memperhitungkan perubahan estimasi tersebut pada periode perubahan jika perubahan itu hanya mempengaruhi periode tersebut. Atau pada periode perubahan dan periode mendatang jika perusahaan melakukan perubahan mempengaruhi kedua periode tersebut. Next. Selanjutnya dari perubahan estimasi ini ada contoh ilustrasinya. Arcadia HS membeli peralatan seharga $150.000
yang diestimasi memiliki masa manfaat selama 10 tahun, dengan nilai residunya sebesar 10.000 pada akhir waktu tersebut. Depresiasi telah dicatat selama 7 tahun berdasarkan metode garis lurus. Pada 2011, tahun ke-8, ditetapkan bahwa total estimasi umur sekitar 15 tahun dengan nilai residunya sebesar 5.000 pada akhir tahun tersebut. Pertanyaannya, apa ayat jurnal untuk memperbaiki depresiasi tahun-tahun sebelumnya? Yang kedua, hitung beban depresiasi tahun 2019. Tapi pada kasus ini tidak ada jurnalnya, dan untuk penghitungan beban depresiasinya pada slide berikutnya. Setelah 7 tahun dicatat, pertama itu kita buat net book value-nya, nilai buku pada tanggal perubahan estimasi. Biaya peralatannya sebesar 510.000, nilai residu yang pertama tadi kita kurangkan 10.000, jadi kita dapat depreciable base-nya sebesar 500.000. Masa manfaat awalnya itu tadinya 10 tahun, depresiasi tahunannya jadi 500.000 dibagi 10 sama dengan $50.000 dikali 7 tahun, karena tadi masanya 7 tahun sebesar 350.000. Terus pada neracanya aset tetapnya itu peralatan sebesar 510.000 dan akumulasi depresiasinya sebesar 350.000, sehingga kita dapat nilai bukunya itu sebesar 160.000. Terus selanjutnya nilai buku netonya tadi kan nilai bukunya itu sebesar 160.000. Kita kurangi dengan nilai residu yang tahun ke-8 itu yang sebesar 5.000. Kita dapat depreciable base-nya sebesar 155.000. Dan sisa manfaatnya 8 tahun. 155.000 kita bagi dengan 8 tahun, dan nanti kita akan dapat depresiasi tahunannya sebesar $19.375. Ayat jurnal untuk yang tahun 2011 ini, beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 19.375. Selanjutnya ini koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan ini akibat dari kesalahan matematis, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, kekhilafan atau penyalahgunaan fakta. Koreksi diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya, penyesuaian saldo laba awal. Ini contohnya koreksi kesalahan. Untuk mengilustrasikan, pada tahun 2012, Hillsborough Company menetapkan bahwa tidak benar piutang dan pendapatan penjualan pada tahun 2011 disajikan terlalu tinggi sebesar $100.000. Pada tahun 2012, Hillsborough membuat ayat jurnal untuk mengoreksi kesalahan tersebut sebagai berikut. Saldo labanya sebesar 100.000 pada debit dan piutangnya itu sebesar 100.000 pula. Ini ada rangkumannya, ringkasannya, berdasarkan jenis situasi kriterianya. Jenis situasi yang pertama itu perubahan prinsip akuntansi, merupakan perubahan dari prinsip akuntansi berlaku umum yang satu ke prinsip yang lainnya. Yang kedua, contohnya itu perubahan dasar penetapan harga persediaan dari FIFO ke biaya rata-rata. Yang kedua ada perubahan estimasi dengan kriterianya itu koreksi dan penyesuaian berulang yang biasa. Contohnya perubahan realisasi piutang dan persediaan, perubahan estimasi masa manfaat peralatan, aset tak berwujud, perubahan estimasi liabilitas untuk biaya garansi, pajak penghasilan, dan pembayaran gaji. Selanjutnya itu jenis situasinya yang ketiga, koreksi kesalahan dengan kriterianya kesalahan dan penyalahgunaan fakta. Contohnya itu kesalahan dalam melaporkan pendapatan dan beban. Selanjutnya ada laporan saldo laba. Menambah itu untuk laba neto, perubahan dalam prinsip akuntansi, penyesuaian periode sebelumnya. Mengurangi saldo laba,
itu akibat dari kerugian neto, dividen, perubahan dalam prinsip akuntansi, serta penyesuaian periode sebelumnya. Yang berikutnya ada return earning statement. Return earning statement ini di sini nanti kita masukkan correction of understatement of net income in prior period, inventory error itu nanti kita masukkan sebagai penambah sebesar 50.000 di bagian return earning statement-nya ini. Selanjutnya ada contoh laporan saldo awal saldo laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012. Memiliki saldonya itu pada tanggal 1 Januari sebesar 1.050.000 yang kemudian mempunyai laba netonya sebesar 360.000 dan dividen ini sebagai pengurangnya sebesar 300.000 sehingga saldo di tanggal 31 Desember mempunyai nilai 1.110.000. Sebelum menerbitkan laporan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, kita harus menemukan kesalahan sebesar 50.000 setelah pajak yang menyebabkan persediaan 2011 yang disajikan sebelumnya itu terlalu tinggi menyebabkan beban pajak penjualan menjadi lebih rendah sehingga laba neto akan bertambah di tahun 2011. Selanjutnya ada batasan saldo laba. Batasan saldo laba ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dan sebagai saldo laba dicadangkan. Laba rugi komprehensif. Semua perubahan ekuitas selama suatu periode, kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan didistribusi kepada pemilik, mencakup semua pendapatan dan keuntungan, beban dan kerugian yang dilaporkan dalam laba neto, dan semua keuntungan dan kerugian yang tidak diakui dalam laba neto, tetapi memengaruhi ekuitas. Next. Laba rugi komprehensif. Jadi laporan laba rugi ditambah oleh penghasilan komprehensif lain seperti keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas yang diperdagangkan. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing dan lain-lain. Hal ini dilaporkan dalam ekuitas. Next. Dua pendekatan untuk melaporan pendapatan komprehensif. Yang pertama adalah laporan laba rugi kedua. Yang kedua, laporan gabungan laba rugi komprehensif. Next. Berikut laba rugi komprehensif format 2 laporan. Laba rugi komprehensif. Oke, ini dari VGL Incorporated. Berikut laporan laba ruginya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011. Pendapatan penjualan sebesar 800.000 US dollar dikurangkan oleh beban pokok penjualan sebesar 600.000. Lalu menghasilkan laba bruto yang yang dikurangkan oleh beban operasi dan lalu menghasilkan laba neto. Dilanjutkan laporannya laba neto sebesar 10.000 dolar dikurangkan oleh penghasilan komprehensif lain, keuntungan yang belum keuntungan yang belum direalisasi akibat pemilikan setelah dikurang pajak sebesar 30.000, maka hasilnya laba rugi komprehensifnya adalah 140.000 US dollar. Next.
Berikut laba rugi komprehensif format laporan gabungan. Laba dari masih sama ya, dari Vigil Incorporated, laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011. Pendapatan penjualannya sebesar 800.000 US dollar. Beban pokok penjualannya mengurangi pendapatan penjualan dan menghasilkan laba bruto, lalu ditambahkan oleh beban operasi dan hasil laba neto. Cuman di sini masih sama sih ya guys, masih sama, cuman ya, cuman mereka tidak dipisah sepertinya. Baik, next. Laporan perubahan ekuitas diwajibkan selain laporan laba rugi komprehensif. Umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, saldo laba, dan akumulasi saldo pos komprehensif lainnya. Oke, next. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode terkait. Yang pertama adalah laba rugi komprehensif untuk periode terkait. Kedua, kontribusi, yaitu penerbitan saham dan distribusi, yaitu dividen kepada pemilik. Ketiga, rekonsiliasi jumlah tercatat masing-masing komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Berikut laporan perubahan ekuitas dari Vigil Incorporated untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Bisa dilihat ya, saldo awalnya di modal saham biasa sebesar 300.000 dolar, lalu saldo laba sebesar 50.000 dolar, keuntungan yang belum direalisasi atas efek ekuitas non trading sebesar 60.000 dolar, total ekuitas sebesar 410.000 dolar, dan ya di modal saham lanjut ke saldo akhir. Saldo laba ditambahkan oleh total laba rugi komprehensif sebesar 110, namun dikurangkan oleh dividen, maka hasil saldo akhirnya 150.000 US dollar, dan keuntungan yang belum direalisasi atas efek ekuitas non trading ditambahkan oleh total laba rugi komprehensif, maka hasil saldo akhirnya 90.000 US dollar. Total ekuitas ditambahkan oleh total laba rugi komprehensif sebesar 140, lalu sama ya kayak saldo laba dikurangkan oleh dividen, maka jadi saldo akhirnya 540.000 US dollar. Next. Terlepas dari format tampilan yang digunakan Vigil melaporkan akumulasi penghasilan komprehensif lain sebesar 90.000 US dollar di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Bisa dilihat ekuitas terdiri dari modal saham biasa, saldo laba, akumulasi penghasilan. Mereka ditotalkan untuk menghasilkan ekuitas sebesar 540.000 US dollar. Next. Berikut ya pernyataan ekuitas yang terkait. Pernyataan perubahan ekuitas wajib selain pernyataan komprehensif pendapatan umumnya terdiri dari 1. Bagikan modal biasa, 2. Bagikan premium biasa, 3. Laba ditahan, dan keempat adalah saldo terakumulasi dalam komprehensif lainnya pendapatan. Selanjutnya ada pernyataan perubahan ekuitas, yaitu melaporkan perubahan di setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut
termasuk sebagai berikut, yaitu pertama ada akumulasi pendapatan komprehensif untuk periode tersebut, yang kedua adanya kontribusi penerbitan saham dan distribusi dividen kepada pemilik, yang ketiga yaitu rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode. Next. Di sini sudah tersedia adanya statement of change in equity, yaitu ada di saldo awalnya ada sekitar 410.000 dolar, dan di return earning-nya itu awalnya ada 50.000 dolar, akumulasi dari komprehensif pendapatan yaitu sebesar 60.000 dolar, dan share capital ordinary sebesar 300.000 dolar. Net income-nya itu akan menambah beginning balance-nya di total sebesar 110.000 dolar, dikurang oleh dividen sebesar 10.000, dan ditambah oleh unrealized hold gain net of tax sebesar 30.000. Hasilnya yaitu yang tadi sudah dijelaskan 540.000 dolar. Sedangkan di laba ditahan yaitu saldo normal awalnya kan ada 50.000 dolar ditambah dengan net income 110.000 dikurang oleh dividen sebesar 10.000, hasilnya 150.000 dolar. Sedangkan akumulasinya dari comprehensive income yaitu ada 60.000 dari saldo awal, dan ditambah oleh unrealized holding gain net of tax sebesar 30.000 yang dihasilkan jadi 90.000 dolar. Sedangkan share capital ordinary yaitu ada 300.000. Next. Yang selanjutnya ada pojok konvergensi, yang itu ada fakta relevan. Penyajian laporan laba rugi menurut US GAAP mengikuti format langkah tunggal atau langkah ganda. IFRS tidak menyebutkan pendekatan langkah tunggal atau langkah ganda. Selain itu, dalam US perusahaan harus melaporkan sebagai pos luar biasa jika bersifat tidak biasa dan jarang terjadi. Pos luar biasa tidak diperkenankan dalam IFRS. Menurut IFRS, perusahaan harus mengklasifikasikan beban berdasarkan sifat atau fungsinya. US GAAP tidak memiliki persyaratan itu, tetapi SEC mewajibkan penyajian fungsional. Selanjutnya, IFRS mengidentifikasi pos minimum tertentu yang harus disajikan pada laporan laba rugi. US tidak memiliki persyaratan informasi minimum, namun aturan SEC memiliki persyaratan penyajian yang lebih ketat. IFRS tidak mendefinisikan pengukuran utama seperti laba dari operasi. Peraturan SEC mendefinisikan berbagai pengukuran utama dan memberikan persyaratan dan pembatasan kepada perusahaan dalam melaporkan informasi dalam GAAP non-AS atau IFRS. US GAAP tidak mewajibkan perusahaan untuk menunjukkan jumlah laba neto untuk kepentingan non-pengendali. US GAAP dan IFRS mengikuti pedoman penyajian yang sama untuk operasi yang dihentikan. Namun IFRS mendefinisikan operasi yang dihentikan secara lebih sempit. Kedua penyusun standar telah menunjukkan kesediaan untuk mengembangkan definisi yang sama untuk digunakan dalam proyek bersama pada penyajian laporan keuangan. Ya, masih fakta relevan. US GAAP dan IFRS memiliki pos yang diakui dalam ekuitas sebagai bagian dari laba rugi komprehensif, tetapi tidak mempengaruhi laba neto. US GAAP menyediakan 3 format yang mungkin digunakan untuk menyajikan informasi ini. Pertama adalah laporan laba rugi tunggal,
laporan gabungan, gabungan laba rugi komprehensif dalam laporan perubahan ekuitas. Sebagian besar perusahaan yang mengikuti USGAP menyajikan informasi ini dalam laporan perubahan ekuitas. IFRS memungkinkan laporan laba rugi komprehensif tersendiri atau gabungan. Menurut IFRS, revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud diizinkan dan dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Dampak perbedaan ini adalah bahwa penerapan IFRS menghasilkan lebih banyak transaksi yang memengaruhi ekuitas, tetapi tidak memengaruhi laba neto. Next. Berikut ada perbedaan ya, istilah yang digunakan dalam literatur IFRS terkadang berbeda dari yang digunakan dalam USGAP. Di IFRS, ekuitas atau ekuitas pemegang saham, dan di USGAP, ekuitas pemegang saham. Lalu dilanjutkan oleh modal saham biasa dan menjadi saham biasa. Modal saham preferan menjadi saham preferan. Saham biasa masih tetap sama, dan juga saham preferan juga tidak ada perbedaan ya. Lalu dilanjutkan premi saham biasa menjadi premi atas saham biasa atau modal di store yang melebihi nilai pari biasa. Premi saham preferan menjadi premi atas saham preferan atau modal di setor yang melebihi nilai pari preferan. Cadangan menjadi saldo laba dan akumulasi penghasilan komprehensif lain. Laporan posisi keuangan menjadi neraca atau laporan posisi keuangan. Lalu laba atau rugi menjadi laba neto atau rugi neto. Ya. Sekian dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.